pagi anak-anak. Semoga hari ini kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Ini selesai. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Ada yang sakit? Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang bab 3. Ya, coba buka buku paket kalian. Ya, buku paket IPS kalian dibuka. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang bab 3. Ya, yaitu tentang sumber daya manusia. Oke, atau SDM yang ada di negara-negara anggota ASEAN. Oke, kita lihat slide berikut ini ya. Ada yang tahu nggak bagaimana kualitas SDM di negara-negara ASEAN? Ya, ada yang kualitasnya baik, ada yang kualitasnya tidak baik. Ya, oke, kita lihat di slide pertama. Apa yang kita bahas, materi pembahasan kita adalah pertama tentang jumlah, sebaran, dan komposisi penduduk di negara-negara ASEAN. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang pertumbuhan penduduk negara-negara anggota ASEAN. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang kualitas penduduk negara-negara ASEAN. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang keragaman etnik penduduk negara-negara ASEAN. Oke, kita lihat slide berikutnya. Kita akan mempelajari tentang jumlah penduduk negara-negara anggota ASEAN. Oke, ada yang tahu tentang istilah penduduk itu apa? Oke, kita lihat di slide ya. Penduduk itu ialah semua orang yang pada waktu sensus dilaksanakan telah 6 bulan lamanya ditinggal di suatu negara. Oke, tadi penduduk ya. Sekarang dinamika penduduk, yaitu adalah proses bertambahnya dan berkurangnya jumlah penduduk suatu negara dari waktu ke waktu. Oke. Ada lagi sekarang dinamika kependudukan. Itu adalah perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh kelahiran, kematian, migrasi, dan faktor lainnya seperti bencana alam dan peperangan. Nah, itu tentang jumlah penduduk, tentang penduduk, tentang dinamika penduduk dan dinamika kependudukan. Oke, kita balik lagi ke slide kedua tentang dinamika kependudukan. Dinamika kependudukan memiliki 2 sifat. Kita lihat di slide-nya. Pertama itu sifat demografi dan sifat non-demografi. Oke. Kalau yang bersifat demografi itu berkenaan dengan jumlah, susunan, dan perkembangan penduduk. Oke, itu yang demografi. Bagaimana yang non-demografi? Dilihat dari bagaimana tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat pendapatan. Nah, itu tentang dinamika kependudukan. Oke, Bu, bagaimana sih caranya untuk mengetahui penduduk suatu negara? Oke, ada 3 data, ya, data pengumpulan untuk mengetahui tentang berapa sih jumlah penduduk di suatu negara. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Proses pengumpulan data penduduk. Ya, ada 3, yaitu pertama registrasi, kedua sensus penduduk, dan ketiga survei penduduk. Oke, ada yang pernah dengar tentang sensus? Oke, ada yang pernah dengar tentang survei? Oke, kalau belum ada yang pernah dengar, kita lihat di sini apa sih yang disebut dengan registrasi penduduk? Ya, kita lihat slide berikutnya. Registrasi penduduk merupakan kumpulan keterangan yang mencatat semua peristiwa kelahiran, kematian, dan semua kejadian yang penting yang dapat merubah status sipil seseorang dari lahir sampai mati. Sedangkan sensus penduduk merupakan proses mengumpulkan
menghimpun, menyusun, serta menerbitkan data demografi, ekonomi, dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu di suatu negara. Biasanya, sensus penduduk itu dilakukan setiap 10 tahun sekali. Oke, itu sensus penduduk. Yang ketiga adalah survei penduduk. Sebenarnya hampir sama survei itu dengan sensus. Yang membedakan adalah survei itu hanya mencacah sebagian saja penduduk dan bisa dilakukan oleh kapan saja. Kalau tadi sensus dilakukan 10 tahun sekali, sedangkan survei bisa kapan saja. Dan survei itu biasanya ada topik-topiknya sesuai dengan kebutuhan. Oke, itu tadi adalah pengertian tentang sensus, registrasi, dan survei. Oke, kita lihat data jumlah penduduk di suatu negara-negara ASEAN. Oke, slide berikutnya. Pada tahun 2015, kita lihat di sini slide-nya. Data tersebut merupakan 10 negara ASEAN. Yang paling banyak penduduknya adalah penduduk Indonesia. Yang paling kecil adalah Brunei Darussalam. Oke. Di sini kita lihat ada 10 negara, yang paling besar adalah Indonesia jumlah penduduknya, dan yang paling kecil adalah Brunei Darussalam. Oke, tadi kita sudah mempelajari tentang jumlah pengumpulan data penduduk. Sekarang kita akan mempelajari tentang persebaran penduduk di negara-negara anggota ASEAN. Oke, persebaran penduduk merupakan dapat dihitung berdasarkan angka kepadatan penduduk. Makna dari kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk dalam setiap waktu di setiap wilayah seluas 1 km persegi. Rumusnya, bagaimana mencari rumus kepadatan penduduk? Yaitu jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Itu untuk menghitung kepadatan penduduk. Oke. Yang ketiga adalah komposisi penduduk negara-negara anggota ASEAN. Oke, kita lihat slide berikutnya. Komposisi merupakan susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan ciri-ciri tertentu. Oke, pertama bisa dilihat dari umur dan jenis kelamin. Kedua, dilihat dari pendidikan. Ketiga, dilihat dari mata pencaharian. Keempat, dilihat dari agama. Dan kelima, dilihat dari tempat tinggal. Oke. Jadi kalau kita ingin mendata penduduk, bisa dilihat dari komposisi yang 5 tadi Jadi dibeda-bedakan. Ada yang berdasarkan jenis kelamin, ada yang berdasarkan pendidikan, dan lain-lain. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kita lanjutkan lagi ya. Oke, kita mempelajari tentang pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah bertambahnya penduduk pada waktu tertentu di suatu negara atau wilayah tertentu yang disebabkan oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Tahu migrasi itu apa? Oke, migrasi itu adalah perpindahan penduduk. Oke. Tadi tentang pertumbuhan penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk itu ada 2, dibagi menjadi 2. Pertama, kita lihat slide berikutnya. Pertumbuhan penduduk total dan pertumbuhan penduduk alami. Kalau pertumbuhan penduduk total itu merupakan memperhatikan faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Sedangkan yang alami hanya memperhatikan faktor kelahiran dan kematian, tidak memperhatikan migrasi. Oke. Itu tentang pertumbuhan penduduk. Nah, bagaimana sih caranya Bu biar kita tahu bagaimana pertumbuhan penduduk di suatu negara? Oke, kita bisa lihat dari mencatat kelahiran dan kematian di suatu negara atau wilayah. Oke, kita lihat slide berikutnya. Pertama, kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung kelahiran. Oke.
kelahiran atau fertilitas, ya. Kelahiran bayi hidup yang terjadi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Angka kelahiran adalah jumlah kelahiran selama 1 tahun untuk tiap 1000 penduduk. Nah, itu. Rumus menghitung kelahiran adalah CBR sama dengan B 1 tahun dikali 1000 dibagi P. B itu adalah kelahiran, P adalah population atau jumlah penduduk. Jadi caranya CBR sama dengan B 1 tahun dikali 1000 dibagi P. Itu cara menghitung kelahiran. Untuk menentukan tinggi rendahnya angka kelahiran kasar dapat digunakan penggolongan sebagai berikut. Jika angka kelahiran tadi lebih dari 40, itu tergolong tinggi. Jika angka kelahiran antara 30 sampai 40, itu tergolong sedang. Dan jika angka kelahiran kurang dari 30, itu tergolong rendah. Nah, ini adalah cara untuk menghitung kelahiran. Oke, sampai situ tadi ada pertanyaan. Oke, bagaimana rumus dari menghitung kelahiran tadi? CBR sama dengan B dalam kurung 1 tahun dikali 1000 dibagi P. Itu cara menghitung kelahiran. Oke, selanjutnya slide berikutnya kita akan menghitung cara menghitung kematian. Kematian atau kita sebut juga moralitas merupakan keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang dapat terjadi saat setelah kelahiran hidup. Angka kematian adalah jumlah kematian selama 1 tahun untuk tiap 1000 penduduknya. Rumusnya hampir sama seperti kelahiran kasar. Rumus angka kematian kasar ialah CDR sama dengan D 1 tahun dikali 1000 dibagi P. Keterangannya adalah D adalah kematian, P population atau jumlah penduduk. Nah, itu cara menghitung dari CDR atau cara menghitung kelahiran kasar. Untuk menentukan tinggi rendahnya angka kematian dapat digunakan penggolongan sebagai berikut. Angka kematian lebih dari 20 itu tergolong tinggi. Angka kematian antara 10 sampai 20 tergolong sedang. Dan jika angka kematian kurang dari 10, maka tergolong rendah. Slide berikutnya, tingkat pendidikan penduduk negara-negara anggota ASEAN. Tingkat kemajuan pendidikan penduduk pada suatu negara itu sangat menentukan maju atau tidaknya suatu negara. Oke. Jadi tingkat pendidikan itu dijadikan pedoman untuk meningkatkan kualitas penduduk. Oke. Kualitas penduduk di negara-negara anggota ASEAN dapat ditentukan dengan adanya kuantitas dan jaminan kualitas pendidikan tinggi di kawasan ASEAN. Oke. Kedua, tingkat kesehatan penduduk negara-negara anggota ASEAN. Jadi tinggi rendahnya tingkat kesehatan penduduk negara-negara ASEAN dapat diukur melalui angka kematian kasar, angka kematian bayi, keadaan gizi, dan sanitasi lingkungannya. Tingkat usia harapan hidup. Jadi usia harapan hidup itu adalah rata-rata umur penduduk yang diperhitungkan sejak lahir. Usia harapan hidup sangat erat hubungannya dengan angka kematian bayi. Jika angka kematian bayi tinggi, maka rendah pula usia harapan hidup. Begitu sebaliknya. Nah, usia harapan hidup menjadikan salah satu ukuran kualitasnya hidup penduduk di suatu negara. Kita lihat slide berikutnya. Hal yang menjadi ukuran tingkat kesejahteraan penduduk itu dilihat dari tingkat pendapatan per kapita. Tingkat pendapatan per kapita merupakan pendapatan setiap orang rata-rata dalam setahun.
Pendapatan per kapita dapat dihitung dengan cara membagi pendapatan nasional kasar dengan jumlah penduduk. Jadi rumusnya adalah PCI sama dengan GNP dibagi P. GNP adalah kelahiran dan P adalah jumlah penduduk. Oke, nah sekarang kita mempelajari tentang keragaman etnik penduduk di suatu negara ASEAN. Oke, slide berikutnya. Keragaman suku bangsa di negara-negara ASEAN. Ya, jadi setiap negara itu kamu bisa lihat di slide berbeda-beda suku bangsanya ya. Mulai dari Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Singapura memiliki suku bangsa yang berbeda. Oke, bisa dilihat suku bangsanya. Nah, selanjutnya, selain suku bangsa, bisa dilihat dari keragaman bahasa. Ya, kita lihat di sini di slide-nya. Keragaman budaya negara-negara anggota ASEAN. Bahasa resmi atau utama negara-negara anggota ASEAN. Jadi setiap negara anggota ASEAN itu memiliki bahasa resmi masing-masing. Yang kalian bisa lihat di slide ini, ya, itu berbeda-beda agak bahasanya. Oke, yang ketiga, dilihat dari keragaman agama. Nah, agama pun berbeda-beda di setiap negara anggota ASEAN. Kita lihat slide berikutnya. Di sini ada 10 negara ASEAN memiliki agama yang berbeda-beda, tetapi dari setiap negara anggota ASEAN ini yang paling mendominasi adalah agama Islam. Oke, agama Islam mendominasi semua negara-negara anggota ASEAN. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, tidak. Sekarang Ibu akan kasih contoh kalian bagaimana cara menghitung kelahiran dan kematian kasar yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Kita lihat slide-nya. Pertama kita akan menghitung angka kelahiran kasar. Dilihat soalnya. Diketahui dari sensus Jakarta pada tahun 2010 jumlah penduduk sebanyak 25 juta jiwa di pertengahan tahun dan jumlah bayi yang lahir hidup dalam setahun adalah 500.000 jiwa. Berapa CBR-nya? Jadi rumusnya adalah CBR ya sama dengan birth ya dikali 1000 dibagi population. Jadi 500.000 kali 1000 dibagi 25 juta. Hasilnya adalah 20 bayi. Nah, 20 kelahiran bayi merupakan kategori kelahiran rendah. Oke, sampai situ ada pertanyaan. Bagaimana cara menghitung kelahiran? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, sekarang kita akan menghitung kematian kasar. Oke, diketahui dari sensus Jakarta. Diketahui dari sensus Jakarta 2010, jumlah penduduk sebanyak 20 juta jiwa di pertengahan tahunnya. Dan jumlah bayi yang meninggal dalam setahun adalah 500.000 jiwa. Berapa CDR-nya? Yaitu berarti D dikali 1000 dibagi P. 500.000 dikali 1000 dibagi 20 juta, hasilnya adalah 25 bayi. Nah, berarti termasuk kategori angka kematian tinggi. Sampai sini ada pertanyaan tentang bagaimana menghitung angka kelahiran, menghitung angka kematian? Tidak ada? Oke, jika tidak ada, kita lihat Ibu akan kasih kamu tugas ya. Oke, soalnya ada 4 soal ya. 4 soal, 2 tentang menghitung kelahiran dan 2 menghitung kematian. Kita lihat di slide. Oke, itu kalian kerjakan di buku tulis latihan kalian masing-masing ya. Nanti
kalian kumpulkan nanti malam jam 9. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Ibu kira sudah cukup pelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini memberikan banyak sekali manfaat untuk kalian. Oke? Ibu tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak.